Masih di Menjemput Berkah. Bismillah. Oke, ibu-ibu yang studio dan pemirsa yang ada di rumah, saya sama A udah barengan dengan Kang Gofar nih. Kang Gofar, apa yang ditulis di pagi hari ini, Kang? Saya lagi nulis hadis, yaitu yang bunyinya Laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Yang kurang lebih artinya yaitu tidaklah dikatakan orang yang beriman yang kenyang, sedangkan tetangganya itu ada yang kelaparan atau kekurangan, seperti itu. Masya Allah. Apa nih yang bisa ditadaburi dari hadis ini? Iya, tidaklah disebut beriman seseorang ketika dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Masya Allah, ini sebenarnya teguran bagi kita. Berapa banyak di antara kita yang sibuk untuk mikirin diri kita sendiri, sedangkan tetangga kita banyak yang kesusahan. Betul gak? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Mas Temi dan ibu-ibu sekalian, menggambarkan satu keadaan yang disebut pendusta agama. Kata Allah, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang yang tidak mau membeli makan kepada fakir miskin. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita untuk rajin ngasih makan sama orang, iya kan? Memberi sama orang. Tadi di ujung segmen sebelumnya, Ahilman sampaikan ada filosofi terima kasih, ya kan? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Jadi ibu, pemirsa, tidak akan pernah habis sesuatu yang kita berikan kepada tetangga kita. Apalagi tentang makan. Ya. Satu butir nasi saja yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan mengantarkan surga untuk kita semua. Kata Nabi itu begini, ada 3 amalan yang akan mengantarkan istana di surga. Mau nggak punya istana di surga? Mau. Mau aja, mau banget. Mau banget. Cius. Cius. Mie apa? Mie. Apa di antara amalannya? Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Susah nggak? Susah, karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas 1 pintu. Susah banget ya. Yang kedua amalannya, waliyu'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Masya Allah. Orang pelit sama kita, orang tidak baik sama kita, tapi kita baik sama dia. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Sambungkanlah silaturahmi Dengan orang yang pernah mutusin sama kita. dalam tanda kutip musuhan gitu ya. Musuhan. Berat nggak? Berat. Karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya? Tadi kan bilang berbuat baik terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Kalau mantan menyakiti kita gimana? Aduh. Udah deh aku maafin deh. Mantan. Mantan. Katakan, der mantan, maafkan aku yang dulu. Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah mantan. Karena dibalik laki-laki sukses ada mantan yang menyesal. Iya. Ini yang kepo bukan ibu-ibu studio aja dan ibu-ibu yang di rumah. Di sosmed juga udah banyak banget yang kepo. Kita langsung lihat aja yang kepo di sosial media kita ya. Ini dia pertanyaannya nih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa ya tetangga kalau jemur baju suka di depan rumah saya? Tapi kalau saya gantian yang jemur baju depan rumah tangga, saya malah dimarahin. Aduh, ini gimana nih ada tetangga kayak gini ya? Jadi dia jemur bajunya depan rumah kita. Depan rumah kita. Tapi Pas kita balas jemur, dia ngambek. Ya udah, anggap aja itu sedekah jemuran kita. Gimana sedekah jemuran? Udah, mungkin dia nggak punya space kali. Mungkin dia nggak punya tempat buat jemur kan. Ya. Nah ada tempat jemuran kita, ya udah. Minimal kita nggak bisa ngasih duit, ngasih jemuran. Tapi kan kadang-kadang kesel ya. Ya. Kalaupun sekesel-keselnya kita jangan ambil baju tetangga kita. Oh, bagus nih, barang branded nih gitu ya. Jangan. Gitu. Jadi niatin di kitanya, ya udahlah barangkali ini sedekah kita. Yang mungkin nggak seberapa. Kita merasa itu tidak bernilai. Tapi bagi tetangga kita itu bernilai. Mau tahu nggak sedekah yang paling hebat tuh yang seperti apa? Oh. Cius. Cius. Tahu aja tahu banget. Tahu banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Mie ayam mulu. Mie ayam. Nih,
Di antara sedekah yang terbaik itu adalah sedekah dengan sesuatu yang orang lain sangat butuhkan. Tetangga kita butuh apa tadi? Butuh tempat jemuran. Iya kan? Butuh nggak bagi dia itu? Butuh. Mungkin dia nggak izin sama kita, walaupun bagusnya izin sih, ya kan? Bilang sama kita kalau dia mau jemur baju di tempat kita. Tapi kalaupun dia nggak izin, lapangkan hati kita. Biarin jadi sedekah terbaik kita sama dia. Jadi setiap dia jemur baju di tempat kita, insya Allah kelak hisabnya kita akan sampaikan kepada Allah. Ya Rob, hamba pernah berbuat baik kepada tetangga hamba. Apa? Itu jemur tempat rumah saya ya. Minimal itu yang bisa membukakan pintu surga bagi kita. Masya Allah. Dan ini biasanya kan kalau tadi jemuran, ini kalau zaman sekarang tuh parkir mobil tuh. Parkir Kadang-kadang mobil. tetangga tuh ya punya mobil parkirnya ngalangin pintu Iya, masuk kita. Akhirnya kan sekali mungkin ya udahlah ditoleransi, 2 kali, 3 kali. Lama-lama kan kesel tuh. Kesel. Nah itu ikhlasin juga gitu. Ya memang bab ikhlas ini kan gampang-gampang susah ya Bu ya. Tapi memang ini juga sebenarnya nasihatnya lebih kepada orang yang jadi tetangga kita. Dia juga kudu ngerti perasaan orang lain. Ya enggak sih? Kalau udah punya mobil harus siapin apanya? Garasi. Garasinya. Iya kan? Jangan sampai ngambil jalan umum apalagi. Betul. Sehingga mengganggu orang Nanti lain. orang mau lewat susah tuh ayah. Iya. Tanpa sadar itu adalah kesalahan kita dalam hidup. Yang boleh jadi mohon maaf. Seringnya kita menghambat rezeki orang lain. Itu kan kayak luasnya jalan ya. Kelapangan hidup itu kan rezeki kan. Ya. Boleh jadi itulah yang menghambat rezeki datang dalam hidup kita. Masya Allah. Sederhana. Cuman ngalangin jalan orang. Iya. Cuman ngambilin lapak orang gitu Pak. Cuman ngambilin hak orang. Sederhana terlihatnya. Mohon maaf. Sempitnya di jalan. Sakitnya di hati. Makanya hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Status hari ini. Ini saya mengambil handphone nih. Oke, semakin menarik pagi hari ini dan yang pasti tadi kaligrafi yang ditulis oleh Kang Gofar nanti akan menjadi hadiah untuk ibu-ibu ya di Masya pagi hari Allah. ini. Kita break sebentar ibu-ibu, jangan kemana-mana tapi menjemput berkah. Bismillah. Nah, jangan sampai ini mah ada tetangga dijudesin. Pura-pura nggak ngeliat ayah kalau Pura-pura lewat. nggak ngeliat. Kadang-kadang nyari jalan lain. Males ada si dia gitu kan. Lewat.